Hari ini saya akan mewawancara Ibu terkait dengan tugas kami di demonstrasi kontekstual. Nah, jadi hari ini saya minta waktu Ibu untuk beberapa pertanyaan yang akan saya pandu nanti Ibu. Ini terkait dengan melakukan analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah lain. Nah, jadi nanti saya setelah dari sini, dari Bu Kepsek, mungkin saya nanti akan ke sekolah lain mewawancara kepala sekolah lain juga. Baik Bu, kita bisa mulai Bu. Silakan. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangun moral? Sebagai seorang pimpinan, yang saya rasakan selama ini, setiap sekolah itu punya kasus yang beda-beda. Nah, untuk menanggapi hal tersebut, kan banyak guru-guru di sini punya peranan masing-masing. Dan untuk mengambil keputusan tersebut, saya harus bekerja sama dengan Bapak Ibu guru, terutama guru BK. Nah, hal tersebut saya tanggapi karena memang kasus yang kita hadapi setiap masalah itu beda-beda. Dan untuk mengidentifikasikannya, kita harus melihat data-data pendukung. Baru kita, oh ini yang sifatnya rujukan moral atau dilema etika. Nah, kalau sudah kita ketahui hal itu, ya kita lihat lagi. Kalau dia memang sudah lolos, ya, lolos dari syarat-syarat yang kita sebutkan, yang kita bahas dengan Bapak Ibu Dewan Guru dan Guru BK khususnya, jelas merupakan suatu dilema kasus. Kasus apa? Kasus etika. Kalau yang tidak lolos, berarti dia pasti masuk ke kasus bukan moral. Dan itu kita tidak bisa mengambil langkah-langkah sendiri walaupun kepala sekolah. Kita harus bekerja sama untuk mencari solusi yang terbaik. Dari mana? Bapak Ibu dengan guru, kemudian kita lihat lagi pada siswanya. Karena kasus itu yang namanya dilema etika dan rujukan moral bisa saja terjadi pada siswa dan pada gurunya. Baik Bu, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kasus yang sama-sama mengandung nilai kebajikan atau sama-sama benar, selama ini akan saya ambil suatu langkah, yaitu kita harus mengambil suatu keputusan yang tidak mempermasalahkan salah satu pihak, baik pihak siswanya maupun pihak gurunya atau pendidiknya. Karena apa? Sesuatu itu walaupun dikatakan benar, namun belum tentu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, saya akan mengambil keputusan satu, yaitu yang bijaksana, tidak merugikan salah satu pihak, baik gurunya maupun siswanya. Kita dengan cara mengambil suara yang terbanyak. Karena yang satu ini prinsipnya demikian benar, tapi belum tentu bisa disampaikan seutuhnya kepada siswa. Karena pemikiran guru ini yang sifatnya positif belum tentu bisa dijalankan kepada siswa. Karena hal-hal tersebut baru kita bicarakan lagi. Kita ambil jalan tengahnya supaya semuanya dapat kita cover, sehingga sekolah itu, karena ini kalau kita bicarakan ruang lingkup, apapun bentuknya, permasalahannya apa, etika kah, kemudian sama prinsip kah, dan lain sebagainya, tujuan kita satu saja, supaya sekolah kita itu baik, maju, dan lebih sesuai dengan
keputusan yang diambil atau tujuan yang diambil oleh pemerintah. Kita harus dukung itu. Nah, itu. Ya, baik Bu. Untuk pertanyaan ketiga, nah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini gitu? Langkah-langkah yang selama biasa. ini, iya, yang biasa Ibu ambil itu, ya kita kalau ingin mengambil satu keputusan, saya melihat permasalahannya, saya berpikir karena saya ini pimpinan tidak bisa mengambil keputusan sendiri, maka langkah selanjutnya akan saya rapatkan. Nah, dari hasil rapat itu nanti kan pola pikir manusia ini kalau 40 gurunya, maka 40 pola pikir mereka yang mereka utarakan dalam satu rapat. Jadi disitulah kita sebagai pimpinan kita harus melihat mana keputusan atau langkah yang kita ambil ini yang baik untuk siapa, yaitu baik untuk siswanya, yang nantinya sekolahnya, karena itu merupakan suatu fakta bahwa kita seorang pendidik, ya, dan pimpinan yang kita kelola nih siswanya dan sekolahnya. Nah, jadi langkah-langkahnya itu tadi kita rapatkan, kita lihat keputusan apa, dan kita terapkan. Setelah kita terapkan, kita lihat kembali, dievaluasi. Apakah nanti itu keputusan kita itu janganlah 100%, 75% sudah bagus atau tidak. Kalau tidak, ya kita coba kembali. Langkah selanjutnya apa yang kita ambil. Itu. Baik Bu, untuk Ibu menganggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, saya selama ini selalu mengambil keputusan secara apa yang kita rapatkan dan efektif, kemudian menyederhanakan pokok permasalahannya, dan itu kita lihat apa yang bisa kita lakukan terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Karena apapun keputusan itu semuanya bisa bergaining karena situasi. Jadi ya kita dapat membangun sesuatu yang disebut dengan kata bijaksana. Karena si A begini, si B begitu, si C begini, siswanya A, B, C. Kita sebagai pimpinan harus mengambil sesuatu yang disebut dengan kebijaksanaan. Baik Bu, untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, selama ini sebagai pimpinan memang agak sulit sih. Tantangannya dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, karena dilema etika ini setiap orang ada, dan setiap orang tidak bisa kita paksa untuk menerima apa yang sudah kita putuskan. Oleh karena itu, kita harus memahami sebagian orang, dan apabila kita tidak diterima dan lain sebagainya, kita secara ikhlas menerima, dan walaupun hal itu membuat kita sebagai pimpinan harus mengalah, dan kita harus mencari sebuah keputusan untuk kepentingan bersama, yaitu untuk sekolah itu. Nah berikutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Selama ini sebagai pimpinan saya tidak punya jadwal untuk menyelesaikan suatu kasus, karena sebuah kasus itu tidak terjadwal perbuatannya, dengan tiba-tiba saja tiba-tiba muncul ini. Makanya memang kita ada punya program mengenai pemecahan kasus, tapi kalau untuk bertanya tentang jadwal ya tidak ada.
Nah, biasanya saya menyelesaikan kasus itu misalnya dari siswa. Kasus yang sedang saja biasanya kan itu tugasnya guru BK dengan wali kelas. Tetapi kalau udah menyangkut masalah siswa ada hubungannya dengan permasalahan di masyarakat, nah saya akan langsung mencari solusi dan melakukan suatu evaluasi, menyelesaikan masalah itu saat itu juga. Karena apa? Kalau kita menunda, itu akan bermasalah buat kita, karena kita ini pekerja banyak. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya memberitahukan tidak ada jadwal, karena kasus itu memang tidak ada jadwal. Jadi ya sesuai dengan peristiwa tersebut, ada yang bisa ditunda, ada yang bisa dipecahkan oleh guru BK dengan wali kelas, ada yang tidak bisa, terutama yang timbul dari masyarakat. Sekolah harus menyelesaikan pada saat itu juga. Intinya supaya masyarakat percaya bahwa mereka juga kepedulian terhadap mereka juga ada oleh kepala sekolah. Berarti langsung diselesaikan Yeah. gitu ya. Baik Bu, untuk pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jelas, kepala sekolah itu kan pimpinan. Dia itu dia tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Oleh karena itu, kalau pengambilan keputusan, kemudian masalah yang terjadi di sekolah, perlu adanya komunikasi yang baik kepada Bapak, Ibu, dan guru, kemudian siswanya supaya kita tahu masalahnya apa, tuanya. Terlebih lagi di sini ada komite yang siap kita ajak untuk membantu kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Karena sekolah ini bukan milik kepala sekolah, milik masyarakat. Dan di dalamnya ada siswa, ada bapak ibu dengan guru, ada orang tua. Jadi perlu adanya komunikasi. Itu yang biasa dilakukan. Ibu, untuk pertanyaan terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Dari pengalaman selama ini, keputusan yang kita ambil, terlebih dahulu kita identifikasi jenis kasusnya dulu. Kenapa? Kalau kita tidak mengidentifikasi kasus yang dilakukan secara awal, maka keputusannya akan tidak sinkron. Oleh karena itu, kita harus benar-benar melakukan pengujian, ya, untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa, merugikan bapak ibu guru, dan orang-orang yang ada dalam satu keluarga yang disebut sekolah. Itu harus kita pikirkan terlebih dulu. Hanya itu. Itu aja Bu ya. Ya. Oke, baik, terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk mewawancarai. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan Bu. Saya ucapkan selamat pagi. Ya, semoga dapat berfungsi bagi perkembangan karir Bapak. Selanjutnya saya pesan yang ada siswa. Siap. Terima kasih. Ya. Demikian. Pagi Pak Petrus. Selamat pagi. Nah, adapun tujuan saya datang sini adalah saya selaku CGP akan melakukan analisis atau penerapan proses pengambilan keputusan dari kepala sekolah. Iya. Nah, jadi adapun beberapa pengetahuan yang telah dipelajari tentang berbagai paradigma, kemudian prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing, di sekolah atau di lingkungan lain. Jadi kebetulan tadi saya sudah wawancara dengan kepala sekolah SMP 1 Bengkayang, dan saya akan mewawancara Pak Eksek dari SMP Borneo Bengkayang. Apakah Bapak ada waktu Pak? Ya, saya ada waktu. Nah, jadi
Izin Pak ya, hari ini saya menggunakan sedikit waktu Bapak. Adapun nanti saya akan mewawancara Bapak terkait dengan pengambilan keputusan di SMP Borneo Bintayang. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangun moral, Pak? Baik. Selama ini terkait dengan kasus ini, biasanya cenderung muncul karena adanya kepentingan yang tidak sama di antara unsur-unsur yang ada di sekolah, yang kemudian menjadi isu dan bahan diskusi serta pembicaraan di antara unsur-unsur sekolah. Kemudian hal tersebut menjadi bahan referensi untuk dibicarakan di tingkat sekolah atau disampaikan kepada kepala sekolah. Saya dalam menyikapi hal tersebut melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang mengidentifikasi dan dimintai keterangan dan pendapat terhadap apa yang menjadi permasalahan, dengan asumsi bahwa permasalahan pasti akan diselesaikan hanya dengan komunikasi dan koordinasi. Kemudian akan diputuskan dengan mempertimbangkan, meminimalisir potensi negatif keputusan dan memaksimalkan potensi positif dari semua keputusan. Nah, mungkin itu. Baik Pak, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, terima kasih. Nah, untuk pengambilan keputusan terkait dengan hal tersebut, saya akan melakukan pendekatan komunikasi dan koordinasi. Bagaimanapun, seorang pemimpin itu hanya menentukan dan mengambil keputusan, akan tetapi referensi dan indikator serta pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan ada pada unsur dalam organisasi, yaitu stakeholder internal jika berkenan dengan hal-hal yang berkaitan dengan eksternal. Ya, baik, terima kasih Pak. Nah, berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Nah, untuk prosedur yang saya biasa lakukan adalah menentukan kasus tersebut berkesesuaian dengan job unit kerja apa yang kemudian melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan unsur-unsur yang berkait dalam unit kerja tersebut, meminta pandangan-pandangan dari unsur yang ada, nantinya akan menjadi dasar pertimbangan pengambilan keputusan. Berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak menganggap efektif dalam mengambil keputusan atau kasus-kasus dilema etika? Baik, nah hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu adalah senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi dengan unsur pemimpin terutama yang dapat memperkaya referensi kita dalam memutuskan kasus dilema etika. Terkait dengan itu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Baik, adapun tantangannya untuk menyesuaikan diri terhadap keputusan yang sudah diambil yang tidak mungkin bisa memuaskan kedua belah pihak. Nah, akan tetapi paling tidak meminimalisir kekecewaan karena proses pengambilan keputusan sudah dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang relevan yang ada di sekolah kita masing-masing. Nah, terkait dengan itu, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Nah, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan Pak? Baik, kalau untuk jadwal tertentu mungkin tidak ada. Akan tetapi substansi dan urgensi sangat diperhatikan di dalam menyelesaikan permasalahan.
karena penyelesaian permasalahan semakin cepat maka akan semakin baik, dan dalam rangka menjaga harmonisasi dalam lingkungan kerja. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini, Pak? Saya rasa seseorang atau faktor yang bermudah dalam pengambilan keputusan itu adalah sesungguhnya tidak ada di dalam kasus tertentu. Akan tetapi perlibatan unsur-unsur internal sekolah sering dilakukan untuk memperkaya referensi dan informasi. Ya. Nah, terkait dengan itu, Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan? Baik, pemahaman saya dalam konteks dilema etika ini adalah memahami konteks permasalahannya terlebih dahulu. Nah, yang kedua, koordinasi dan komunikasi sangat penting. Adanya karena selain untuk menjaga harmonisasi lingkungan kerja, juga untuk memperbanyak referensi. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Pembicaraan pertanyaan wawancara yang saya lakukan untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Saya ucapkan selamat pagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Pak. Baik, terima kasih.